Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita kembali ke Ganen, saya ingin mendengar suara Mbak Ratih dulu deh. Mbak Ratih, kalau tadi kan sedikit banyak kita menggali keterangan dari Ganen. Ini dilakukan pada saat momentum latihan, Mbak. Memang masih di areal yang sama, tapi tempatnya lebih mungkin terpisah atau tertutup, Mbak Ratih. Apa ya kira-kira yang bisa Mbak Ratih sampaikan? Karena saya melihat begini, futsal atau sepak bola itu kan olahraga laki banget gitu loh. Iya kan? Nah, seharusnya kan cegah tangkal itu kan bisa dilakukan oleh para korban sejak awal karena, hey, gue laki loh. Ya. Gitu loh maksudnya. Kesannya kayak dilemahkan ya kesannya. Begitu. Gimana Mbak Ratih? Ya, jadi sebenarnya memang tadi betul kata Kang Maman ya, bahwa ini luar biasa, kita perlu apresiasi ketika ada seseorang yang berani mengungkapkan ini. Tapi yang namanya pelecehan seksual, kekerasan seksual itu tidak terbatas pada ini olahraganya futsal, olahraga bukan gender ya, bukan hanya milik laki-laki, perempuan pun juga melakukannya gitu. Cuma memang kalau dilihat dari ceritanya Zainal tadi, sepertinya ini tuh mungkin ya mereka tuh sebenarnya sudah ada ya namanya, tapi ya sudah ada relasi, terus kemudian mungkin agak sedikit awalnya agak sedikit hormat sama pelatih ini, sehingga akhirnya menganggap bahwa awalnya mungkin bercanda. Nah, kalau saya lebih melihatnya karena mereka remaja, terus mereka mungkin begitu peka bahwa ini tuh mengarah ke pelecehan, atau mungkin kalau sudah ada korban yang terkena kekerasan seksual, artinya sudah ada kontak fisik secara langsung, nah itu baru mereka ngeh gitu. Tapi kalau sebatas obrolan atau WhatsApp, mungkin mereka menganggapnya ini bukan terlalu masalah, karena remaja itu otaknya agak berbeda ya dengan orang dewasa, ataupun ya remaja itu hampir mirip dengan anak-anak. Mereka kadang-kadang tidak terlalu peka bahwa ini adalah yang sebenarnya cukup berbahaya gitu, cukup sensitif ya, seperti itu Pak. Mbak Ratih, kalau dilihat dari rentang usia ya, ini kan bisa dikatakan bukan istilahnya 13 atau 14 tahun ke bawah. Nah, ini bisa mengambil sikap begitu ya. Betul. Untuk pemulihan psikologisnya bagaimana ya Mbak Ratih untuk usia yang seperti ini? Ya, tentunya memang untuk semua kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual itu kita perlu melakukan assessment lengkap secara psikologis dan tentunya fisik ya. Kita lihat apa yang menjadi traumanya gitu. Apa yang menjadi area yang perlu kemudian nanti dikembangkan atau dioptimalkan, atau bahkan mendapatkan kuratif gitu ya, sesi intervensi untuk menyembuhkan beberapa hal yang mungkin memiliki trauma, atau hanya misalnya one shot event misalnya seperti itu, karena tidak semua kejadian dalam hidup itu akan menimbulkan trauma berkepanjangan, tapi ada beberapa orang yang mungkin kejadian hidupnya baru kemudian menimbulkan trauma. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Artinya ini case by case, penyembuhannya atau healingnya pasti harus melalui proses assessment dulu, kita tentukan dulu, baru bisa kita lihat apa yang bisa dibantu. Nah, itu dari sisi individual maupun grouping. Karena kalau misalnya korbannya banyak, bisa jadi support system yang kemudian saling menguatkan jika memang ada kondisi trauma seperti itu. Oke. Saya mau kembali ke Kang Maman. Kang Maman, modus-modus yang dilakukan oleh pelaku ini sebagai tenaga pendidik ya, kita bilang kemudian melakukan hal ini kepada korbannya, anak-anak masih di bawah umur, tadi Kang Maman juga bilang. Ini poin penting yang harus kita simak, harus kita perhatikan untuk sama-sama bisa menjaga sehingga tindakan seperti ini juga tidak terjadi di lingkungan-lingkungan sekolah, lingkungan-lingkungan pendidikan. Saling mengawasi, saling menjaga satu sama lain itu menjadi kata kunci. Yang ingin saya garis bawahi bahwa korban kekerasan seksual itu bukan cuma perempuan tapi juga laki-laki, dan pastinya hampir 99% kasus kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang yang punya dominasi yang kuat, punya kuasa yang lebih besar, sehingga korban kemudian tidak berani untuk menolak, tidak berani untuk menghindari mereka, dan itu yang perlu kita awasi di kondisi seperti ini, termasuk dalam relasi guru dan murid misalnya, relasi atasan dengan bawahan misalnya. Yang penting kita hadapi, kita harus sikapi hari ini seperti yang dibilang oleh Mbak kita tadi, bahwa
bagaimana Rati. penanganan korban, pemulihan korban. Itu yang ditekankan betul oleh Mbak Rati. Korban-korban itu takut bersuara selain karena kadang-kadang tidak ada bukti dan saksi, juga karena lalu apa gunanya buat saya setelah saya bersuara seperti ini, yang malah bisa mencelakakan saya karena malah saya bisa dituduh melakukan pencemaran nama baik karena tidak ada saksi, tidak ada alat bukti misalnya. Nah, kita harus hati-hati betul dalam satu hal, proses rehabilitasi dan pemulihan korban. Ini yang harus menjadi titik sorot kita sebenarnya. Jadi jangan cuma menyoroti kasus hukumnya, tapi juga menyoroti bagaimana pemulihan dan rehabilitasi terhadap korban. Saya yakin makin banyak orang yang berani bersuara belakangan ini di ruang publik, di media sosial, itu akan mendorong korban untuk makin berani bersuara. Karena merasa mendapat dukungan untuk mendapatkan haknya, mendapatkan kemudian upaya rehabilitasi dan pemulihan. Kalau tidak, Pak, kita takutkan yang sekarang menjadi korban, kelak akan menjadi pelaku. Karena unsur dendam, karena unsur kemarahan. Ini yang harus kita hindari sebenarnya hari ini. Oke. Mas Ganen lagi nih, coba nih. Mas Ganen bisa dengan baik mendengar suara kami, Mas? Oke, dengar. Oke, Mas Ganen, sempatkah rekan-rekan Anda ini melakukan perlawanan atau semacam kayak penolakan gitu loh ya, sebelum akhirnya mungkin ada ancaman verbal yang tadi tidak akan dimasukkan ke dalam sebuah kompetisi dan lain sebagainya, Mas Ganen? Oh, ada. Kebetulan dia di kelas saya, dia setelah dimintai foto-foto, dia melawan ke pelaku, terus pelakunya membalik agar ini tidak disebarkan kemana-mana, jangan dibilang siapa-siapa, terus dia memohon agar pesannya ini dihapus semua. Tanpa spesifik mungkin, foto apa ini yang Anda maksud? Foto kelamin yang dimintai oleh pelaku kepada korban. Oke, clear. Artinya kenapa bisa sampai dikirim oleh korban kepada si pelatih? Kan itu kan ibaratnya kan pasti kan ada semacam kayak tidak dikirim. Oke. Tidak dikirim. Terus korban ini melawan. Kenapa sih mintain? Nah, terus akhirnya mereka berantem, di chatting, terus akhirnya si pelaku ini meminta mohon agar percakapan ini dihapus dan tidak dipublikasikan kemana-mana. Mas Ganen, foto ini tidak dikirim, tapi siapa yang mengambil foto ini? Oh, yang mengambil foto itu si pelaku mengirim ke korban. Sorry, saya kurang jelas mendengarnya, Mas Ganen. Jadi ini proses foto korban ini dilakukan atau diambil oleh pelaku secara langsung? Oh, tidak. Gimana ya? Jadi pelaku meminta foto kepada korban. Korbannya tidak mau, terus dipaksa. Setelah dipaksa, si korbannya ini marah. Kenapa sih minta? Nah, setelah marah, pelakunya meminta mohon agar ini disudahi percakapannya, lalu percakapan itu dihapus semua. Oke. Ganen, ketika teman-teman Ganen ini mencoba melawan apa yang diminta pelaku, respon dari pelaku seperti apa? Iya, seperti respon pelaku agar memohon kepada korban agar tindakan dari pelaku ini tidak diceritakan ke teman-temannya, terus percakapan tersebut tidak disebarluaskan. Jadi responnya itu sangat takut agar tidak disebarluaskan ke kemana-mana, terutama untuk teman dekat, dan percakapan tersebut disebar di sosial media. Oke. Sudah berapa lama teman-teman Ganen mendapatkan perlakuan seperti itu? Kebetulan kan ada banyak, dan teman-teman saya yang paling lama itu ada 3 tahun. 3 Kejadiannya tahun? sejak 3 tahun yang lalu. Oke, Kang Maman, ada mungkin sebuah
apa ya mungkin ya analisa dari Kang Maman dari penjelasan Ganen ini, Kang Maman? Oh, di dalam pelecehan seksual sering ada pola seperti ini, namanya honey trap. Jadi anak-anak, orang-orang yang di bawah kuasa itu dirayu sedemikian hingga dengan janji-janji muluk-muluk, kemudian diminta mengirimkan gambar, bahkan direkam dengan video call, yang kemudian nanti dijadikan alat untuk mengancam anak tersebut bahwa kalau kamu bersuara ini akan saya sebar dan membuat kamu jadi malu. Sekolah kamu malu, orang tua kamu, dan lain sebagainya. Karena jebakan seperti inilah kemudian korban kadang-kadang jadi tidak berani mengungkapkan itu ke ruang publik. Jadi memang dipancing untuk mengirimkan gambar, untuk mengirimkan video, atau melakukan video call seks misalnya, yang tanpa disadari oleh korban itu direkam, lalu kemudian dijadikan alat untuk terus-menerus kemudian anak itu dijebak untuk memenuhi permintaan pelaku. Supaya dia bisa terpuaskan terus lewat cara seperti ini. Dan ini yang biasa terjadi, ini dalam seperti saya bilang tadi, ini yang disebut dengan honey trap. Jadi mudah-mudahan ini harus segera di stop, jangan sampai terus berlangsung, karena kalau tidak akan makin banyak korban yang tidak berani bersuara. Iya, kabarnya juga kami mendapat informasi dari organisasi asosiasi klubnya juga di Kabupaten Bogor ini sudah ada tindakan tegas ya terhadap oknum tersebut, Kang Maman. Iya, harus tegas dan kemudian jangan selesai seperti biasa. Permintaan maaf, kemudian korban tidak mendapatkan hak apa-apa, lalu orang menggampangkan kasus-kasus seperti ini, bahwa nanti akan selesai dengan materai 10.000. Ini yang harus kita hindari. Ayo lakukan, masuk ke jalur hukum. Biarkan penyelesaian hukum. Supaya ada unsur penggentar jeram terhadap pelaku dan calon-calon pelaku lain. Oke. Mbak Ratih, dari Anda Mbak Ratih. Karena kalau saya melihatnya ya, kita perlu lebih peka untuk memperkuat sisi antisipasi melalui SRE atau Sexual Relationship Education. Karena saat ini tuh yang selalu digembar-gemborkan adalah hanya sexual education, tidak mencakup relasi gitu. Padahal pelecehan seksual, kekerasan seksual ini kan adanya terjadi pelecehan seksual dan seksual karena anak tidak tahu bagaimana menempatkan diri di dalam sebuah situasi sosial. Ya tadi berani untuk bilang enggak, berani untuk kemudian mengungkapkan fakta dan lain sebagainya, dan kemudian membuat keputusan-keputusan yang menjadi hal-hal yang menjadi privasinya mereka. Nah, ini ada di dalam cakupannya SRE atau Sexual Relationship Education. Nah, ini menjadi tugas bersama ya, bukan hanya tugas orang tua, tapi juga semua lingkungan masyarakat, baik itu sekolah, stakeholder, mungkin kalau di futsal kemudian ada juga pendidikan SRE-nya, supaya anak-anak kembali refresh. Oh, ini tuh udah mengarah. Langkah apa yang seharusnya saya lakukan gitu. Jadi anak-anak perlu di knowledge apa yang seharusnya mereka lakukan di situasi seperti apa, dan warningnya apa, sign warningnya apa ketika mereka sudah mulai masuk ke dalam ranah itu, seperti itu sih. Terima kasih Mbak Ratih dan juga Kang Maman Suherman atas waktu Anda pagi ini. Dan Ganendra juga ya. Ya, Ganen, mungkin singkat saja Ganen. Ini sudah berproses di hukum ya, Ganen? Artinya sudah ada laporan? Sudah. Oke, dan teman-teman akan terus mengawal ini tentunya ya. Baik. Oke. Terima kasih sekali lagi Mbak Ratih, Kang Maman, Ganendra sudah bergabung pagi ini bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu semuanya. Untuk semuanya. Oke.